Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badir rahim, al-wasi'il alim, dzul fadlil azim, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi al-kirami juwarihi fi darin na'im. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para santri pondok pesantren Umdatul Quran, juga kepada para asatidzah yang kami muliakan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, terkhusus di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti beliau. Kemarin kita sudah memulai kajian dengan kitab Majalisus Syahri Ramadan, Majalisus Syahri Ramadan Al-Mubarak. Kenapa harus dengan Al-Mubarak? Karena kitab majalis ada juga yang lain karya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kalau yang kita bahas adalah karya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah diawali dengan makan sahur dan juga salat subuh, dan mudah-mudahan pagi ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, terkhusus di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai kepada perkataan muallif Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, yang dimana beliau memberikan pertanyaan, famal farqu baina man kanatin naru ma'wahu wa man kanatil jannatu ma'wah. Maka apa perbedaan antara orang yang tempat kembalinya neraka dan orang yang tempat kembalinya adalah surga? Apa bedanya? Kata beliau, farqun azim, perbedaan yang sangat besar, wala yakhturu bibalin, yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh akal, pikiran. Artinya saking bedanya penghuni surga dan penghuni neraka itu saking bedanya, baik ketika di akhirat kelak juga ketika masih di dunia. Penulis melanjutkan, wa hadza inqisamul khalqi yaumal qiyamah. Dan ini pembagian hamba pada hari kiamat kelak. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok pertama adalah kelompok ahli surga. Kelompok yang di surga, lalu kemudian kelompok yang di neraka. Wasababu, dan adapun sebabnya adalah amalul insani fi hadhihi dunya min khairin aw syarrin. Sebabnya adalah amal manusia ketika masih di dunia, amalnya baik atau amalnya buruk. Nah, itu sebabnya. Jadi ketika seorang waliyadzubillah masuk neraka, maka dia tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas di sini beliau menyebutkan sebabnya adalah amalul insan. Sebabnya adalah apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri, baik kebaikan atau keburukan. Ketika kebaikan, maka itu mengarahkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika keburukan, maka kebalikannya itu ke neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Wallahu jalla wa ala ja'ala li ibadihil mu'minina awqatan yataqarrabuna ilaihi fiha bitta'at.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk hamba-hambanya itu waktu-waktu supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ya, di antaranya waktu ya kita pada hari ini, yaitu hari-hari bulan Ramadan. Wa yu'adduna ma aujaballahu alaihim. Dan orang yang mukmin itu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fayafuzuna biridallahi azza wa jalla, lalu kemudian mereka berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhuluna jannatahu yaumal qiyamah, lalu kemudian mereka pun masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang, sifat-sifat orang ahli surga adalah orang-orang yang memperhatikan waktu, terkhusus waktu-waktu ya untuk kesempatan beribadah ya mereka gunakan untuk ketaatan, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan sebab itu wa yadkhuluna jannatahu yaumal qiyamah, dengan sebab itu orang tersebut masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa amma idza ahmalu ma awsahum bihi rabbuhum azza wa jalla, adapun orang-orang yang lalai terhadap wasiat-wasiat, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ahwa'ahum wa syahawatihim wa dhayya'u faraidallah, lalu kemudian mereka mengikuti hawa nafsu mereka, syahwat-syahwat mereka, dan mereka menelantarkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat yang lain ya. Kalau tadi sifat ahli surga, kalau ini sifat ahli neraka. Ya. Jadi mereka mengikuti hawa nafsunya, lalu kemudian mengikuti syahwatnya ya, dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wartakabu ma haramallah, dan mereka mengendarai, menunggangi ya, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka terbiasa dengan sesuatu yang haram. Fa innallaha a'adda lahum, maka orang yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka bagi orang-orang yang tadi terbiasa dengan yang haram, mengikuti hawa nafsu, lalu kemudian ya, menelantarkan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah, yang disiapkan bagi mereka adalah ya, neraka, waquduhan nas wal hijarah, neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan api. Ya, bahkan di sini disebutkan manusia dan api. Manusia dan batu. Ya, bahkan di sini disebutkan manusia dan batu. Jadi saking berarti ya, manusianya itu luar biasa banyak, sampai dikatakan bahan bakar. Ya, sampai dikatakan bahan bakar berarti saking banyaknya manusia yang dibakar pada hari kiamat di neraka, waliyadzubillah. 'Alaiha malaikatun ghiladhun shidad, lalu kemudian di dalamnya itu ada malaikat. Yang malaikat-malaikat tersebut ghiladhun shidad, hatinya itu keras. Ya, artinya apa? Artinya itu tega, malaikat yang sangat tega. Ya, bukan seperti mungkin kita sekarang. Ya, terkadang kan ketika ada misalkan ada pencuri atau ada ini dan itu, kita kesal gitu kalau ketemu, awas kalau ketemu misalkan. Ternyata ketika ketangkep, ya kasihan juga ya mau digebukin, kasihan juga ya, nggak tega ya. Ya. Tapi di neraka tidak seperti itu. Ghiladhun shidad. Ya. Malaikat itu ya, mereka sangat tega. Ya, hatinya keras, dan juga malaikat tersebut adalah syidad, kuat. Jadi hatinya keras dan kuat, dia tidak bisa melawan. Ya, tidak bisa minta belas kasihan, tidak juga bisa melawan. Ya, jadi sudah pasrah saja. Ya, tapi meskipun malaikat hatinya keras, kemudian sangat tega dan sangat kuat untuk menyiksa manusia, itu bukan dalam rangka mereka menyiksa dengan hawa nafsunya. Kenapa? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya menunaikan tugas yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya, jadi di neraka kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, akan ada malaikat yang sangat tega dan sangat kuat, tidak bisa meminta belas kasihan, tidak juga bisa dilawan, tapi itu semua bukan dalam rangka
mereka nafsu untuk menghabisi manusia, ya, sebagaimana kita hari ini terkadang ketika orang, ya, tertangkap polisi biasanya digebukin, ya. Nah, wallahu alam itu apakah itu untuk pendidikan atau untuk karena ingin, ya, menyiksa saja. Akan tetapi malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menunaikan perintah. Maka kata beliau, fa anta ayyuhal muslim, ya, maka kalian wahai orang-orang muslim, atau kalian wahai seorang muslim, fi hadza syahri futihat lakal abwab, maka di bulan ini dibukakan untukmu pintu-pintu, wa suhilat 'alaika turuqu ilal jannati fi hadza syahr, lalu kemudian dimudahkan dengan jalan-jalan tersebut menuju surga di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu yang dengan pintu-pintu tersebut memudahkan seorang untuk masuk surga, ya. Lalu kemudian di sini adapun hadisnya, kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, lalu kemudian wasufidati syayatin. Apabila datang bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu, ya, surga, lalu kemudian dikunci pintu-pintu neraka, wasufidati syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Lalu kemudian penjelasan dari beliau, annaha tughallaqu fihi abwabun niran, sesungguhnya dikunci pintu-pintu neraka, ya, pintu-pintu neraka itu dikunci. Wa tufattahu abwabul jinan lil mu'minin, dan dibukakan pintu-pintu surga, ya, untuk orang-orang yang beriman, ya. Al mu'minuna tughallaqu anhum abwabun nirani fi hadza syahri, ya, untuk orang-orang beriman pintu neraka itu ditutup rapat-rapat bagi mereka di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Wa yuqbiluna ala taatillah, lalu kemudian diterima, ya, wa yuqbiluna ala taatillah, lalu kemudian mereka menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tufattahu lahum abwabul jinan, lalu kemudian dibukakan kepada mereka pintu-pintu surga. Tapi ini yang berikutnya adalah ammal asqiya, adapun orang-orang yang celaka, fa inna abwaban nari maftuhatun lahum daiman, maka pintu neraka bagi mereka selalu terbuka kapanpun. Nah, ini penting, ya, perlu kita ketahui bahwasanya, ya, pintu neraka itu tertutup bagi orang-orang yang beriman. Kalau bagi orang-orang yang asqiya, orang-orang yang celaka, maka pintu neraka terbuka bagi mereka kapanpun, dimanapun. Jadi nggak usah khawatir, ya, waliyadzubillah. Li'annahum, kenapa? Apa penjelasannya? Li'annahum la ya'rifuna hadza syahra wa la ya'rifuna ghairahu. Karena mereka tidak pernah mengenal, tidak pernah mengetahui bulan ini, keutamaan bulan Ramadan, mereka enggak peduli, mereka enggak tahu tentang itu. Wa la ya'rifuna ghairahu. Mereka juga tidak tahu tentang mulianya bulan-bulan yang lain. Jadi mereka tidak peduli. Ya, maka bagi mereka, ya, pintu neraka terbuka selalu. Maka penjelasan dari para ulama, apa yang dimaksud dengan pintu surga dibuka, artinya jalan untuk berbuat baik, untuk beribadah itu dibukakan. Karena di bulan Ramadan semuanya orang beribadah, semangat beribadah, ya. Artinya ketika kesempatan ibadah dibuka seluas-luasnya, kemudian tidak beribadah, ya, maka pintu neraka selalu terbuka bagi mereka. Bukan pintu surga yang terbuka, justru pintu neraka. Waliyadzubillah. Kamilu lahum hudzuzuhum fi hadhihi dunya al-faniyah. Ya, karena sesungguhnya tujuan mereka itu hanya, ya, tujuan mereka, cita-cita mereka itu hanya kebutuhan perutnya, kebutuhan syahwatnya, dan apa saja yang bisa, ya, membuat nasib mereka menjadi lebih baik, ya, di dunia yang fana ini. Ya, jadi tujuan orang-orang yang asqiya tujuannya hanya dunia, dan hanya tujuannya itu diri pribadi, ya, dirinya sendiri, ya, memenuhi keinginannya diri sendiri. Fahaulai la qimata li hadza syahri wala li ghairihi indahum. Maka sesungguhnya bagi mereka itu tidak ada nilainya bulan Ramadan itu bagi mereka. Jadi la qimata li hadza syahri wala li ghairihi indahum. Bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan tidak ada nilainya di sisi mereka.
ya, mereka tidak menghormati bulan Ramadan, ya, maka bagi mereka pintu neraka selalu terbuka, ya. Wa innama kullu ayyamihim wa syuhurihim kulluha khasaratun alaihim, ya, dan bagi mereka, ya, setiap harinya itu, ya, setiap bulan itu mereka lewati semuanya hanya kerugian bagi mereka. Ya, kan hukum asal manusia itu hukum asalnya rugi, ya. Ya, jadi hukum asal manusia itu hidup di dunia itu hukum asalnya rugi. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illa, nah, dikecualikan. Ya, artinya hukum asalnya itu rugi. Ya, yang tidak rugi itu yang dikecualikan. Ya, juga biasanya kita dalam takbir kita ketika kita mengatakan sesuatu yang dikecualikan itu biasanya yang lebih sedikit. Ya, jadi kurang lebih semua manusia dalam kerugian kecuali beberapa atau sedikit. Ya, yang dikecualikan biasanya lebih sedikit daripada yang disebutkan secara umum. Ya, maka hukum manusia itu hukum asalnya adalah kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Ma'annahum yatamatta'una bil uquli wal asma'i wal absar. Ya. Padahal di saat yang sama mereka itu merasakan nikmatnya memiliki akal, nikmatnya memiliki pendengaran, penglihatan. Mereka menikmati semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa buyyina lahumut thariq, dan dijelaskan kepada mereka jalan yang lurus. Ya, jadi jalan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, jalan arah menuju surga itu dijelaskan kepada mereka, dan mereka mempunyai perangkat untuk memahami hal tersebut. Mereka memiliki penglihatan, pendengaran, mereka memiliki akal. Ya, walakinnahum ta'amau an dzalik. Ya. Walakinnahum ta'amau an dzalik, akan tetapi mereka berpura-pura buta terhadap hal tersebut. Nah, ini bahayanya ketika mendengar suatu kebenaran, ketika mendengar penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan, lalu kemudian kita pura-pura tidak mendengar. Nah, itu kan ta'amau, pura-pura buta, pura-pura tidak melihat. Ya, fala qulubuhum yantafi'una biha, ya, mereka memiliki hati tapi hatinya tidak bermanfaat bagi mereka. Wala asma'uhum wala absaruhum, ya, begitu pula pendengarannya, penglihatannya itu tidak bermanfaat bagi mereka. Walihada yaqulu yaumal qiyamah, oleh karena itu mereka berkata pada hari kiamat. Jadi ini orang-orang ahli neraka itu pada hari kiamat mereka berkata, sebagaimana ayat yang, ya, para santri semua sudah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu ketika kami di dunia kami mendengar, aw na'qil, atau kami berfikir terhadap syariat Allah, terhadap terhadap penjelasan terhadap kebenaran, kalau seandainya kami mendengar, kalau seandainya kami, ya, memikirkan hal tersebut, makun nafi ashabis sa'ir, maka kami tidak mungkin menjadi penghuni neraka. Artinya menjadi penghuni neraka atas sebab mereka, ya, tidak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, ya. Surat Thaha ayat ke-124 kalau saya tidak lupa, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka siap-siap saja itu. Mereka apa? Ya, menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, mereka dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu kemudian mereka bertanya, ayat berikutnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal di dunia saya bisa melihat? Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma
tungsa. Begitu pula lah ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau datanglah kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kalian melupakannya, tidak mempedulikannya. Maka untuk apa saya peduli terhadapmu? Nah, kalimatnya, maka hari ini pun kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di dunia pura-pura lupa ya terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, pura-pura tidak peduli, maka pada hari kiamat tidak dipedulikan. Ketika di dunia pura-pura buta, pada hari kiamat dibutakan. Ya, ketika seorang waman a'rada an dzikri, ketika seorang tidak berpaling dari peringatanku, yaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menjelaskan ayat yang tadi, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, surat Al-Mulk ayat 10. Yakni maksudnya adalah nasma'u sama'a qabulin. Maksudnya bukan cuma dengar, tapi mendengar kemudian menerimanya. Ya, maka apa ayatnya atau kaidahnya bagi orang muslim itu, orang yang beriman itu kaidahnya apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, kalau cuma mendengar tapi tidak taat, nah, sebagaimana ucapan Yahudi, sami'na wa asayna. Kami mendengar tapi kami maksiati. Ya, bukan begitu. Maksud nasma di sini adalah nasma'u sama'a qabulin, artinya mendengar dengan menerima. Wa naqilu aqla fahmin, ya, dan memikirkan, ya, dan berusaha memahami, ya, bukan cuma memikirkan yang ya, asal memikirkan, tapi berusaha memahami. Lalu kemudian sama juga tujuannya adalah untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengamalkannya. Lalu kemudian fahum lahum uqulun wa lahum asma'un, ya, ya, dan mereka itu ya, memiliki akal, memiliki pendengaran, lakinnaha lam tanfa'hum, akan tetapi pendengaran dan akal mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Fasara wujuduha ka'adamihi, maka jadilah adanya penglihatan, adanya pendengaran, adanya akal mereka ka'adamihi, seperti tidak ada. Jadi ada tapi tidak ada manfaatnya. Berarti ya, kalau di sini wujuduha ka'adamihi, adanya itu semua perangkat yang tadi seperti tidak ada karena tidak melahirkan manfaat apapun. Ya, maka kita juga sama ya. Kalau ini kita bisa tarik kepada bahasan yang lain, maka kita sebagai manusia ya pun jangan seperti ini, jangan wujuduhu ka'adamihi, adanya kita seperti tidak adanya. Ya, ketika kita ada seperti tidak ada, artinya kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya, ketika misalnya udah lama nggak ketemu, oh iya ya, si ini kemana kemarin-kemarin? Nah, artinya tidak bermanfaat. Tapi kalau orang yang bermanfaat, satu hari saja tidak ketemu, oh nggak ada si ini. Misalkan kalau santri si ini sakit lagi, jadi nggak ada yang ngepel misalkan, nggak ada yang buang sampah, ya, dan seterusnya. Meskipun kita sudah bagi ya piketnya, atau yang lainnya misalnya, jadi nggak ada yang bantu ketika ada tamu dan seterusnya, itu menunjukkan seorang tersebut bermanfaat. Ya, maka kata Nabi SAW apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Lau kunna nasma', ya, yang dimaksud dengan kalau seandainya kami mendengar adalah sam'an yanfa'una, artinya mendengar yang bermanfaat bagi kami. Au naqil, atau kami memikirkan, maksudnya adalah aqlan yanfa'una, yaitu adalah ya, memikirkan dengan pemikiran yang bermanfaat bagi kami. Ya. Ma kunna fi ashabis sa'ir, ya, kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Li'annahu ma yakunu fi ashabis sa'ir illa summul bukmul umyu alladzi la khaira fihim. Karena sesungguhnya tidak mungkin seorang menjadi ahli neraka kecuali karena mereka ya, mereka itu bisu, mereka itu tuli, kemudian mereka itu ya, buta. Ya, artinya orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu tadi pura-pura bisu, pura-pura tuli, pura-pura buta. Ya. Alladzina la khaira fihim, yang tidak ada kebaikan bagi mereka. Ya. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Falhasil, nah kita sekarang masuk kepada kesimpulan dari bab yang pertama ya, karena kita masih lanjutkan bab yang pertama tadi. Falhasilu, adapun kesimpulannya adalah anna hadhihi fursatun 'azimatun fi umrik,
Sesungguhnya bulan ini adalah kesempatan yang agung, kesempatan yang besar ya, di dalam hidupmu atau di dalam usiamu, ayyuhal muslim, wahai orang-orang muslim. Fagtanimha, maka maksimalkanlah, was'alillaha an yu'inaka 'alal amali salihi fiha, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa memaksimalkan dengan amal saleh di dalamnya. Was'alillahal qabula wal mazida min fadlihi, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima dan ditambahkan dari keutamaannya, itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita meminta supaya amalan kita diterima. Fa inna man adraka syahra Ramadan, maka sesungguhnya orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, wa makkanahu Allahu min intifa'i bihi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkuat seorang tersebut ya di hal yang bermanfaat bagi mereka, faqad an'ama Allahu alaihi ni'matan 'azimah la ya'diluha syai'un, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada orang tersebut dengan nikmat yang sangat besar, yang tidak sebanding dengan nikmat apapun. Jadi ketika seorang bisa menjalankan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, maka kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang paling besar yang tidak akan sebanding dengan nikmat apapun. Ya, karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Ya, bulan ya, untuk kita persiapan menghadapi bulan-bulan yang lain. Bahkan para ulama menyebutkan atau seorang ulama menyebutkan perumpamaan bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu seperti Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf kita tahu 12 bersaudara, sebagaimana bulan ada 12. Yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Kalau bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Ya. Apa kata ulama tersebut? Ya, kata beliau, ya, kesolehannya Nabi Yusuf ya, bisa membuat dosa-dosa saudaranya semua itu yang 11, atau memang yang paling jahat kan 10 ya. Ya. Intinya dosa-dosa saudaranya yang lain itu diampuni ya, karena kesolehannya Nabi Yusuf. Ya, kata beliau begitu pula ketika kita ya, memaksimalkan bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni di bulan Ramadan, maksimal dengan amal soleh di bulan Ramadan, maka itulah yang membuat bulan-bulan yang lain pun diampuni dengan sebab kemuliaan bulan Ramadan. Saking besarnya. Ya, bagaimana tidak ketika di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang kita tahu bahwa khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama seperti 1000 bulan, bukan, tapi khairun min, lebih baik. Ya, 1000 bulan itu 83 tahun, tapi lebih baik, bisa jadi 100 tahun, bisa jadi lebih banyak lagi. Ya, artinya ya, sangat mungkin bulan-bulan yang lain diampuni selain bulan Ramadan. Ya, terlebih lagi Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan apa? Dengan berdasarkan keimanan, wa ihtisaban, mengharap pahala, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya bulan Ramadan ketika dimaksimalkan membuat bulan-bulan yang lain diampuni. Ya. Begitu pula ketika lafadznya man qoma, barang siapa yang qiyam Ramadan. Lalu kemudian la ya'diluha syai'un, kata beliau tidak mungkin sebanding keutamaan Ramadan dengan keutamaan apapun. La ya'diluha, tidak akan sebanding. Ya, beliau ulangi lagi. Wallahi ashabul malayin, demi Allah tidak sebanding meskipun dibandingkan dengan jutawan, dengan orang-orang yang punya uang banyak. Ashabul malayin. Wa ashabul imarat, dan orang-orang yang punya gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang banyak. Wa ashabul aqarat, dan orang-orang yang tanahnya luas. Ya. Itu tanahnya berhektar-hektar, ratusan hektar, ribuan hektar atau ratusan ribu hektar atau lebih dari itu, maka tetap layak diluha. Ya, jadi Ramadan, ya, orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan ya, lebih nikmat dibandingkan orang-orang yang tadi. Ya. Wallahi la ya'dilu hadza syahra syai'un liman wafaqahu Allah Subhanahu wa taala walau kana la yamliku minad dunya wala filsan. Ya, demi Allah keutamaan bulan ini tidak mungkin sebanding dengan kenikmatan
dunia apapun tadi yang disebutkan contoh-contohnya, ya, meskipun orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan tersebut ya, la yamliku minad dunya wala filsan, meskipun orang tersebut tidak memiliki harta dunia, ya, bahkan tidak memiliki filsan, ya. Dalam bahasa Arab, koreksi, dalam bahasa Arab ketika kalimatnya fulus, ya, katanya fulus itu uang receh. Jadi ketika wala filsan, uang receh pun nggak punya, ya, saking susahnya orang tersebut. Tapi ketika dia mendapatkan keutamaan Ramadan, maka tidak sebanding. Keutamaan Ramadan itu begitu besar, meskipun dia tidak memiliki apapun, ya, meskipun dibandingkan dengan orang yang kaya raya, gedung-gedungnya banyak, tanah-tanahnya luas, masih lebih utama orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan. Idza manallahu alaihi bihadza syahri fahuwa rabih. Ya, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa huwa tajiru fil haqiqah. Ya, wa huwal ghaniyyu fil haqiqah. Maka dia orang yang kaya raya sebetulnya, orang seperti itu mendapatkan keutamaan Ramadan. Ya, wa huwal ghaniyyu fil haqiqah. Dia kaya pada hakikatnya. Falaisal ghaniyyu alladhi yamliku hadhihi dunya. Dan tidak dikatakan orang kaya bagi orang-orang yang memiliki dunia ini. Jadi orang yang hartanya banyak, uangnya banyak, tidak disebutkan kaya, kata beliau. Itu bukan orang kaya. Orang kaya itu yang bisa, ya, memanfaatkan bulan Ramadan atau yang mendapatkan kemuliaan Ramadan. Kenapa alasannya? Fa innahu idza dhayya al-akhirata fa innahu faqirun khasira dunya wal akhirah. Karena ketika seorang memiliki harta dunia yang begitu banyak, tapi dia menelantarkan akhiratnya, ya, tapi dia tidak mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya, fa innahu faqirun khasirad dunya wal akhirah. Maka pada hakikatnya dia orang miskin, rugi dunia, rugi akhirat. Ini kalimat luar biasa. Ya. Sebagaimana dalam ayat apa itu? Wala tu'jibka amwalahum wala auladahum. Ya, apa sih kalimatnya? Coba tolong cari. Soalnya ini penting ya. Nah, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-85, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Jadi tidak usah, di sini kalimatnya wala tu'jib, janganlah kalian takjub kepada harta-harta mereka, kepada anak-anak mereka. Jadi seorang muslim tidak boleh takjub kepada harta-hartanya orang kafir. Ya, atau kepada harta-hartanya orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalimat kita, buat apa sholat? Orang yang enggak sholat aja lebih kaya daripada kita. Orang yang enggak sholat aja lebih bahagia daripada kita. Tenang. Kehidupan enggak sebatas di dunia. Maka kalimat yang kata Allah, fala tu'jibuka, janganlah kalian takjub, ya, kepada harta-harta mereka, kepada anak-anak mereka. Mungkin harta mereka lebih banyak, anak-anak mereka lebih membanggakan. Ya, tapi tidak usah takjub. Kenapa? Karena kelanjutan ayatnya, innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha fid dunya. Karena sungguhnya Allah sedang ingin menguji mereka di dunia. Coba, belum ke akhirat, belum. Ya, tujuan Allah ketika memberikan kenikmatan begitu banyak kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mengazab mereka ketika di dunia. Ini masih di dunia udah diazab. Belum akhirat, belum. Ya. Dan tujuan yang lebih dahsyat lagi, ya, ini istidraj yang luar biasa, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah ingin ketika jiwanya, ruhnya dicabut, mereka dalam keadaan kafir. Itu tujuannya. Waliyatubillah. Ya, maka betapa rugi ketika seorang, ya, ya, berusaha untuk mengumpulkan rezeki dari semua jalan, jalan yang halal, jalan yang haram. Padahal pertama rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian ketika seorang mendapatkan rezeki dengan halal sekalipun, ketika dia tidak beriman, ya, maka boleh jadi pada endingnya Allah, yang Allah inginkan dari mereka adalah dicabut rohnya,
Ya, artinya dia mati dalam keadaan kafir. Itu tujuan waliyadzubillah. Jadi orang yang memiliki keutamaan yang begitu banyak dari kehidupan dunia, ya simpel saja. Kita misalnya punya segalanya, punya mobil, ya, punya harta semuanya, baik itu dari warisan atau dari usaha, dari kerja dan segala macam. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya, lalu kemudian Allah buat pecah pembuluh darah kita. Apa manfaatnya itu? Ya, punya harta sebanyak itu, kemudian Allah wafatkan. Ya. Maka di sini pun beliau menjelaskan, ad-dunya laisat li ahadin. Dunia itu bukan milik siapapun, bukan. Ya. Maka betapa sedihnya kita ketika orang memiliki dunia lalu kemudian menganggap orang lain itu hina, dia bisa menunjuk orang lain dengan semaunya sendiri. Padahal ad-dunya laisat li ahadin. Dunia bukan milik siapapun. Ya. Selanjutnya adalah ad-dunya mamarrun wa ma'bar. Dunia itu hanya tempat lewat, hanya jembatan. Ya, kita kalau lewat jembatan di bawah enggak? Hanya tempat lewat. Makanya kalau tidak salah Imam Ghazali memberikan perumpamaan, ya, orang-orang yang hidup di dunia itu seperti orang yang berlayar. Berlayar kemudian mereka diturunkan di satu pulau. Ketika diturunkan suatu pulau, ayo cari bekal sebanyak-banyaknya. Pulaunya pulau kecil. Mereka suruh cari bekal sebanyak-banyaknya. Kita lanjutkan perjalanan yang lebih agung, perjalanan akhirat maksudnya. Tapi kemudian di antara mereka ada yang mengambil bekal, ya, lalu kemudian mengambil bekal dengan jumlah yang banyak, kemudian mereka ikut kepada perahu tersebut. Lalu kemudian ada juga orang yang mengambil bekal sedikit, lalu kemudian ada juga orang yang bukan mengambil bekal, tapi malah betah di pulau tersebut. Ya, sementara itu pulau yang sangat kecil dibandingkan tujuan akhirnya. Ketika pulau itu pulau yang sangat kecil, ya, dan seseorang berharap hidup di situ selamanya tidak mungkin, ya, karena fasilitas di situ akan segera habis. Ya, tapi banyak orang lupa ternyata pulang lagi ke kapal untuk melanjutkan berlayarnya. Akhirnya mereka pun tertinggal. Ya, mereka pun sengsara di pulau tersebut. Jadi mereka pun sengsara karena mengejar dunia, tujuan akhiratnya mereka lupa. Ya. Lalu kemudian lanjutannya adalah laisat li ahadin, bukan milik siapapun. Wa innama hiya mithlut tariq alladhi yamurru alaihi an-nasu kulluhum. Dunia bukan milik siapapun karena itu hanya seperti jalan yang semua orang juga lewat dari situ. Ya, kalau seandainya orang yang mendapatkan kenikmatan dunia adalah orang yang memiliki harta, yang memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan dan seterusnya, maka Fir'aun sudah bisa dikatakan orang yang paling beruntung karena punya segalanya, punya harta, punya kekuasaan. Ya. Makanya orang sudah sampai tahap menerima ketika Fir'aun, ya, ana rabbukumul a'la. Ketika Fir'aun mengatakan saya Tuhan yang paling tinggi, orang-orang sudah sampai tahap menerima karena tidak lagi bisa melawan. Saking ya, Fir'aun dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tapi ketika itu tidak ditujukan kepada akhirat, maka apa yang terjadi dengan Fir'aun? Waliyadzubillah. Ya, terlebih lagi ketika seorang di dunia, ya, dan seterusnya, ya, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, wa yatrukunahu li ghairihim. Pada akhirnya hartanya banyak, hartanya tidak habis 7 turunan, tapi dia ketika sudah kaya mati. Enggak punya bekal akhirat, mati. Hartanya untuk siapa? Untuk keturunannya. Dia tinggalkan untuk keturunannya. Kalau enggak punya keturunannya, ditinggalkan untuk orang lain. Begitu dunia, karena bukan milik siapapun, dia akan tinggalkan. Ya. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum liqtinamil awqat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, untuk supaya bisa memaksimalkan waktu-waktu kita, wal ibadati bit taat. Lalu wal mubadarati bit taat. Lalu kemudian kita bisa bersegera dengan ketika adanya waktu-waktu tersebut, kita bisa bersegera untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Wa taubati minadz-dzunubi was-sayyi'at, dan juga kita tidak boleh lupa untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan dari segala macam keburukan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat memberikan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, para sahabatnya semuanya. Jadi bab yang pertama ini majelis yang pertama,
yaitu dalam rangka berbahagia, bergembira menyambut Ramadan sudah kita selesaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di bab yang berikutnya, yaitu bab kedua. Ya. Maka mohon maaf apabila yang disampaikan banyak kekurangan dan kekeliruan. Ya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.